Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk singkat waktu acara kita mulai saja. Baiklah, saya selaku pembawa acara, saya akan bacakan dulu susunan acara kegiatan atau muskes kegiatan ketahanan pangan Desa Gunung Gelis. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan. Pertama sambutan Kepala Desa Gunung Gelis, kedua sambutan dari Ketua BPD Desa Gunung Gelis, ketiga sambutan camat atau yang mewakili, keempat acara inti yaitu pemaparan kegiatan ketahanan pangan oleh pendamping desa, kelima tanya jawab atau diskusi, keenam penutup atau doa. Baik, kita menginjak ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara Musdes Ketahanan Pangan Desa Gunung Gelis secara resmi dibuka. Kita menginjak ke acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Camat atau yang mewakili Kasipem Ibu Mia, yang saya hormati Ibu Widi dari pendamping desa Kabupaten, yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Gunung Gelis, yang saya hormati Bapak Sekdes Gunung Gelis, yang saya hormati pula dari LPM, Bapak LPM, Ketua RW dan pendamping Palpamnya, dan staf desa yang selalu solid bekerja untuk Desa Gunung Gelis. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesehatan kepada kita semua, nikmat lahir dan batin yang sudah Allah berikan kepada kita, yang kita tetap harus bersyukur kepadanya.
Selawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kerabatnya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka Musdes tentang ketahanan pangan. Makanya kami undang ketua RT, RW dan penggerak dari semua elemen masyarakat yang alhamdulillah sudah hadir pada hari ini. Di dalam ketahanan pangan ini memang sudah ada dari Permendaginya tentang dana desa yang dialokasikan untuk ketahanan pangan 20% ya Bu ya, 20% dialokasikan dari dana desa. Maka dengan itu kami perlu sampaikan kepada ketua RT semua yang dari 5 RW di Gunung Gelis ini untuk mendukung kegiatan ini, karena mungkin kegiatannya akan dilakukan untuk tahap awal adalah di satu titik di RW 02 RT 02 RW 01, karena lokasi yang ada kemungkinan besar yang sudah bisa dipersiapkan adalah di RT 02 01 ya, 01 RW 01 yang kebetulan di RT 01 RW 01 ini sudah ada kelompok taninya, termasuk Bapak Kadus yang yang terlibat di dalamnya. Dan saya harap juga butuh dorongan kepada semua kepengurusan RT RW wilayah Gunung Gelis untuk bersinergi dengan kelompok tani ini dan untuk membantu kegiatan, untuk membantu melancarkan kegiatan dari ketahanan pangan ini, yang mudah-mudahan setelah di depan nanti, setelah ada perkembangan yang lumayan bagus, kita akan kita akan lebarkan pengelolaannya atau pengembangannya ke seluruh desa, ke seluruh wilayah RT RW yang berada di Desa Gunung Gelis. Nah, mungkin untuk penjelasan secara detailnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Mia atau dari pendamping desa untuk menyampaikan segala sesuatu mengenai pengembangan atau pemberdayaan ketahanan pangan Desa Gunung Gelis. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada informasi atau yang perlu disampaikan, mungkin nanti kita bisa sampaikan di lain waktu atau di saat kegiatan berjalan. Yang mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu tercurah kepada hambanya selaku kita umat yang selalu mengabdi kepada bangsa, negara dan agama. Yang alhamdulillah sudah kita bisa berkumpul juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Jamat, malam ini diwakili oleh Ibu Kasper, kemudian Bapak Kepala Desa, Ibu Bapak pendamping, Mas Sekres, Bapak LPM dan anggotanya, Bapak RT RW yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka Musdes musyawarah di desa mengenai program ketahanan pangan. Nah, sebagaimana sebetulnya kalau dilihat prosedur baru ada musdes Bu, ada musdes kopi, ada musdes ini, padahal sudah ada
ditetapkan karena ingin melibatkan semua yang ada lembaga pemerintah, ada pemerintahan desa dan lembaga di desa, mungkin itu supaya kita lebih berhasil. Nah, bagi kami selaku lembaga yang ada di desa untuk memutuskan, silahkan saja lah. Kan ini sudah, kalau dilihat Perpresnya nomor 104 tahun 2001 itu sudah mencakup semua. BPD itu tinggal memutuskan. Cuma kami atas nama masyarakat dengan ada program ketahanan pangan dan hewani itu di sini sudah dicantumkan 20%. Nah, mungkin amanat itu karena biayanya sudah ada, terus programnya sudah ada, nanti yang jelasnya akan disampaikan oleh tim apakah dari edukasi dari tingkat kecamatan mana. Soalnya yang pelaksanaannya itu yang melaksanakan itu pemerintahan desa termasuk Pak RT, Pak RT dan kepala desa. Nah, mudah-mudahan Pak Kades dengan nanti akan dijalankannya atau melaksanakan tahanan pangan dengan dana 20%. Cek bahasa Sunda motong ngadenge deui aya budak kusung lapar naon dana santin nambah. Nanti cek kurang nulis mah kusung lapar. Ting kurang hiji, ting kurang ape, ting kurang naon. Nah, ini saya titip. Nanti kalau misalnya orang gunung gelis ada yang wisung lapar, ada yang cantik, nanti kepala desa-desa juga kembalinya dengan biaya sekian. Tapi alhamdulillah Bu, selama ini kalau dilihat pengalaman yang sudah, karena yang dilihat itu dulu pernah ada anak SD 2 orang dari satu desa, tapi alhamdulillah mungkin anaknya juga tinggal melaksanakan. Nanti BPD itu tinggal meneruskan. Nah, mudah-mudahan para RT, para RW siap melaksanakan di bawah. Itu barangkali namanya disebut sambutan, disebut amanat-amanat kami atas nama warga khususnya Desa Gunung Gelis. Mudah-mudahan pemerintahan desa dengan peningkatan ketahanan pangan, mudah-mudahan dalam pelaksanaan lancar dan tertib diterima oleh masyarakat. Sekali lagi kesilangan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Desa Gunung Gelis Bapak Herudin dan beserta perangkat desa Gunung Gelis yang hadir pada kesempatan ini. Yang terhormat Sekdes Gunung Gelis Bapak Jaka, yang terhormat Ketua BPD Desa Gunung Gelis dan juga beserta anggotanya, yang terhormat pendamping desa dan pendamping lokal desa Desa Gunung Gelis, dan yang terhormat juga Ketua RT, Ketua RW dan Ketua KPM yang juga pada kesempatan hari ini hadir. Terima kasih. Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah karena pada hari ini dalam acara penetapan kegiatan ketahanan pangan Desa Gunung Gelis ini adalah desa pertama yang melaksanakan musdes. Apresiasi untuk Pak Kades dengan waktu yang mepet bisa menyelenggarakan kegiatan ini, tentunya difasilitasi juga dan dibantu juga oleh BPD Desa Gunung Gelis. Sebenarnya kegiatan ini sudah ada dari bulan sebelumnya, yaitu sekitar bulan Desember atau sekitar Maret. Cuma bentuknya mungkin masih sosialisasi. Dan punten ya Pak Kades, karena beberapa informasi terkait saya waktu itu belum hadir di Kecamatan Sukaraja, jadi agak tidak sempat dibahas keadaan itu di kepala desa. Nah, selanjutnya mungkin ini hanya menambahkan saja dari hasil sosialisasi bulan Desember dan bulan Februari dan bulan Maret ya Pak Sekdes. Nah, jadi hari ini akan dilaksanakan musdes penetapan terkait dengan kegiatan yang sudah dipersiapkan oleh Desa Gunung Gelis pada Desember 2021 ya Pak Sekdes. Dan anggarannya sudah ada dan juga sudah
diplot oleh pemerintahan desa sekitar sesuai dengan aturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022, pasal 5 ayat 4 huruf B, dana desa ditentukan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit minimal 20%, dan Desa Gunung Gelis sudah memberikan voting anggarannya itu kalau tidak salah 20% juga ya Pak Kades ya. Nah, jadi kegiatannya sudah ada dan tinggal ditetapkan saja mekanisme kerjanya kepada KPM mana, mungkin kerjasamanya juga nanti bisa disesuaikan dengan aturan yang ada ya Pak Alfons ya. Selanjutnya mungkin marilah kita ikuti tahapan Des hari ini, mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak Ketua BPD dan Pak Kades. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini sih cuma pengarahan ya tadi Pak Ketua BPD sekitar cerita lah ya, dan mencoba mengurai kronologi sebelumnya. Mungkin ada beberapa harapan juga yang Pak Ketua BPD sebutkan. Mungkin kalau tidak bisa diserah ya Pak Ketua BPD ya akan sayang begitu ya Pak, tapi sudah dialokasikan di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti kurang lebihnya kita bisa berdiskusi dan semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat dan memberikan berkah untuk kemajuan Desa Gunung Gelis. Kepala Desa Gunung Gelis dan juga Ketua BPD beserta jajarannya, mudah-mudahan pendamping desa bisa mendampingi kegiatan ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camat yang dilakukan oleh Ibu Kasipem, Ibu Mia, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Hairudin, yang saya hormati Bapak Sekretaris Gunung Gelis, yang saya hormati Ketua BPD dan beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua RT, RW, dan perwakilan KPM yang hadir saat ini. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan sedikit banyaknya ya Pak untuk penguatan ketahanan pangan dan hewan. Di sini sebelumnya saya akan jelaskan untuk pengertian ketahanan pangan itu merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya aman, merata, dan terjangkau. Jadi di sini pemerintah itu membuat ini untuk kegiatan yang berkelanjutan Bapak. Kan kebanyakan itu untuk kegiatan itu yang di setahun aja ya. Jadi ini yang berkelanjutan, jadi bertahun-tahun akan tetap berlanjut kegiatannya seperti itu. Di sini saya jelaskan, di sini sudah ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 8 Ayat 1. Boleh berdiri Bu? Jadi ya. Di sini perencanaan pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Di sini untuk penerapan itu ada 4 pilar Bapak Ibu. Di sini itu ada 4 pilar. Yang pertama itu ketersediaan, yaitu tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya. Yang kedua itu akses, yaitu terjangkaunya pangan atau memiliki sumber daya untuk mendapatkan pangan. Yang ketiga itu pemanfaatan, yaitu penggunaan yang tepat berdasarkan pengetahuan gizi serta dasar. Jadi saya melihat itu ada 3 kegiatan ya Bapak ya. Ada budidaya ayam buras, terus yang kedua itu ikan nila, dan budidaya cabai rawit. Itu bagus sih Bapak, karena memang untuk cabai itu harganya sedang tinggi ya Bapak ya. Tapi ada murahnya juga sih, kadang ada yang 20.000 ya Pak ya. Bisa saya belanja. Tapi sih kalau saya bagus sih untuk cabai rawit itu, karena di bulan-bulan tertentu kayak sekarang bulan haji ya, atau bulan-bulan mau Idul Fitri pasti akan naik cabai rawit itu. Seperti itu.
Nah, selanjutnya di sini ada peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022 pasal 5 ayat 4 yang tadi Ibu kasih jelaskan. Dana desa ditentukan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit ya Pak, 20%. Bisa lebih sih Pak, cuma emang kita sepakat di kecamatan ya Bu, maksimal itu 20%. Lanjut Pak. Di sini kita lanjut di Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa, pasal 32 dan 33 ayat 1 huruf D. Pemerintah desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi desa. Jadi dilihat gini Pak, desa itu apa yang dibutuhkan seperti itu. Ataukah di sini banyak yang budidaya lele, budidaya apa? Ikan nila ya, ikan nila, atau kayak ayam buras. Gimana nih Pak potensinya di desa tersebut? Seperti itu. Mungkin nanti untuk masyarakatnya bisa dijual lebih murah dibandingkan pasar lainnya. Contoh misalkan ayam di pasar 40.000 sekilo, di masyarakat ketahanan pangan ini bisa jual 35.000. Gitu. Jadi fungsinya untuk ketahanan pangan itu agar masyarakat itu mampu membelinya. Jadi desa itu punya kegiatan yang berkelanjutan, yang bertahun-tahun tetap berlanjut. Seperti itu. Lanjut, di sini ada lagi di Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 pasal 6 ayat 2 huruf C, yaitu penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. Nah, jadi jangan sampai ada lagi di desa Gunung Bus ada yang kelaparan Pak, karena nggak mampu beli ayam tadi ya, nggak mampu beli ikan. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan usaha yang di KPM yang penerimanya di sini RT ya Pak, Bapak RT ya, mohon maaf penerimanya, oke. Ketuanya ketua RT berarti ya, ya. Bukan PT. Jadi bisa dimanfaatkan Pak. Misalkan ada warga yang biasanya beli ayam harga 40.000, nanti di PT bisa jual 30.000. Jadi kan masyarakat mampu membelinya seperti itu. Fungsi untuk ketahanan pangan tersebut. Di sini sudah berdasarkan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pilpres Nomor 104 Tahun 2021, PMK Nomor 190 2021. Permendes nomor 7 2021 dan sudah diperbutkan Pak tahun ini nomor 63 tahun 2022 tentang tata cara pembagian, penetapan, penyaluran dan prioritas penggunaan dana desa 2022. Yang tadi dijelaskan itu 40% untuk BLT, 20% untuk ketahanan pangan, 8% untuk COVID ya, PPKM ya, 32 untuk kewenangan desa. Di sini apa dan bagaimana ketahanan pangan tingkat desa. Nah tadi kita di sini musdes musyawarah bagaimana untuk kegiatannya, mangga nanti dari pihak desa ya Bapak bagaimana untuk cara penggunaannya, atau kan dikirim bibitnya langsung kepada KPM atau bagaimana itu terserah mangga desa ya Pak yang mengaturnya. Boleh diwarai kabaran beres dan berkata. Di sini ada empat komponen utama ketahanan pangan versi desa. Itu ada 4 ya Pak. Ada ketersediaan pangan, pemanfaatan pangan, akses pangan dan kelanjutan. Yang disebut ketersediaan pangan itu upaya desa memenuhi pangan yang cukup sesuai kebutuhan dasar. Nah tadi apa sih yang dibutuhkan pihak desa, masyarakat desa seperti itu. Yang kedua, pemanfaatan pangan, kemampuan desa untuk memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan profesional. Akses pangan, kemampuan sumber daya desa secara ekonomi dan fisik untuk memenuhi pangan yang bernutrisi. Yang terakhir itu berkelanjutan. Jadi kestabilan komponen tersebut jangka waktu yang lama usahanya gitu Pak. Kan selama ini untuk desa itu ini usahanya usaha setahun itu ya. Infrastruktur kan istilahnya tahun inilah tutup tahun gitu kan. Waduh usahanya berkelanjutan bisa tahun ini lanjut tahun depan gitu. Di sini ada lagi komponen pertama, persediaan pangan, upaya desa memenuhi pangan yang cukup sesuai kebutuhan dasar. Jenis kegiatannya
pembangunan lumbung pangan desa. Yang kedua, pendayagunaan lahan desa untuk pembangunan kebun, kandang, kolam. 3. Penguatan ketahanan pangan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan oleh Des. Sekarang ini Pak, dan nanti ini gimana kegiatan mangga desa ya Pak, kewenangan desa yang akan mengatur dan memutuskannya. Komponen yang kedua yaitu kemampuan desa memiliki sumber daya secara ekonomi maupun fisik untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Yang tadi bahan-bahan tadi kan kayak peternak ayam buras, ikan itu kan bernutrisi ya bagi masyarakat gitu kan. Kebutuhannya paling nggak terpenuhi ya di seluruh Gunung Gelis. Jadi kegiatan itu yang pertama pendayagunaan lahan, pekarangan keluarga untuk pembangunan greenhouse. Yang kedua penyediaan rumah pangan lestari. Yang ketiga pengadaan bibit sayuran. Yang keempat penguatan ketahanan pangan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Mustis. Yang komponen 3 ya Pak, pemanfaatan pangan, kemampuan desa dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara profesional. Tadi pertama pemanfaatan komoditas pangan unggulan desa. Apa nih unggulan desa? Gitu. Apakah nanti di peternak ayam buras? Nanti ada ciri khasnya gitu Pak. Jadi nanti Google tuh ada ciri khasnya. Apakah ciri khasnya nanti di penanaman cabai rawit? Yang kedua pengelolaan pasca panen, pengembangan industri pakan lokal. Yang ketiga, penguatan ketahanan pangan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan oleh Mustis. Ini terakhir ya Pak. Kestabilan dari ketiga komponen di atas dalam jangka waktu yang panjang. Itu 1. Pemberdayaan masyarakat, penguatan ketahanan pangan tingkat desa. 2. Peningkatan kualitas SDM pada aspek pengolahan tingkat pangan tingkat desa. Yang ketiga penguatan pengelolaan berbasis BUMDes. Jadi bisa Pak dikelola oleh BUMDes. Gitu. Contoh ini ada 3 kegiatan. Ini contoh aja ya Pak. Misalkan yang berkegiatan itu oleh KPM, 1 oleh BUMDes, tapi tetap serah kewenangan desa ya Pak putusannya. Di sini ada penguatan ketahanan pangan sesuai Pergub 63 yang kemarin tuh turun itu tanggal 26 Mei kalau salah saya ingat ya Pak. Itu pengembangan industri pangan lokal, ada sosialisasi dan pelatihan bantuan alat pengolahan tepung non beras, penguatan dan pengembangan kelompok wanita, pengoptimalan lahan pekarangan keluarga dalam program pekarangan pangan lestari. Jadi bisa Pak dimanfaatkan. Misalnya contoh ada pada 1 RT nih warganya nanam hidroponik semua. Itu masuk Pak ketahanan pangan. Pembangunan lumbung pangan, kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya sesuai hasil Mustis. Jadi semua ini nanti akan diberikan hasil hari ini Pak, proses hari ini. Itu saja yang saya jelaskan, tapi sedikit saya tambahin sedikit ya Pak. Di sini sedikit saya tambahkan hal-hal apa saja yang diperlukan untuk menjaga kestabilan ketahanan pangan nanti usaha yang akan berlanjut ya Pak ya. Di sini mengacu pada divisi FAO mengenai ketahanan pangan, maka untuk mencapai kondisi ketahanan pangan harus memiliki 4 komponen. Yang pertama ketersediaan bahan pangan. Nah di sini bibitnya banyak Kak, ayam buras, tadi cabai rawit, ikan nila, ada nggak di desa ketersediaannya? Musim Pak, itu saya musim. Apakah di sini cabai bisa tumbuh seperti itu? Ya. Nah, ini indikator apa saja yang dapat berpengaruh terhadap ketahanan pangan? Ada 9 indikator ya Pak, yaitu rasio warung, rasio toko, rasio rumah tangga tidak sejahtera, rasio rumah tangga tanpa arus listrik, rasio akses roda 4, rasio anak sekolah, rasio anak tidak sekolah, rasio rumah tangga tanpa air bersih, rasio jumlah tenaga kesehatan dan rasio mobilitas, dan rasio fasilitas sanitasi. Itu saja yang saya akan sampaikan ya. Sedikit banyaknya saya mohon maaf kalau ada kata yang saya kurang paham atau saya tanyakan ya Pak. Itu saja yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu pendamping desa
memberikan pemaparannya itu di mana dan yang terhormat Ibu Sekda, yang terhormat Kepala Desa Gununggelis, yang terhormat Bapak PPD, yang terhormat Ketua LPM, yang terhormat Ketua pendamping desa dan Ketua RT dan RW semuanya, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya mau bertanyakan tadi masalah di kelompok tadi yang sudah terbentuk, apakah akan bisa bisa berjalan ke yang lain? Misalkan di wilayah kami kan banyak petani, khususnya petani sayur mayur, adalah untuk berapa tahun ke sini sudah berjalan. Itu maksudnya apakah bisa menginduk ke yang ada? Apakah kita bisa berjalan diputuskan sekarang? Bagaimana ya supaya, soalnya di wilayah kami ini ada beberapa petani yang sudah biasa bertani sayur mayur. Jadi anggaplah itu untuk ketahanan pangan kan salah satunya, seperti cabai, sayur mayur dan lain-lainnya. Awalnya sih petani singkong kebanyakan, cuma sekarang udah beralih ke sayur mayur. Mungkin dia juga udah lelah, mungkin terlalu lama mungkin ya karena petani singkong. Cuma kan saya ingin baru sekarang ini ada ketahanan pangan yang bisa diingat. Apakah petani-petani ini bisa menginduk ke yang ada? Apakah kita bikin kelompok baru? Misalkan, jangan sampai misalkan terpilih, jadi saling lempar Pak Lurah gitu maksudnya. Jadi intinya saya minta kejelasan supaya di wilayah RW kami ini, mungkin di RW yang lain juga pasti sama. Mayoritas itu di wilayahnya petani. Ya supaya saya minta masukannya supaya lebih supaya saya bisa mencerahannya untuk ngasih masukan ke masyarakat juga yang biasa bertani. Ini ada anggaran seperti ini, jadi jangan sampai salah ntar saya penyampaiannya ini anggaran ternyata bukan untuk apakah mau dikasih bantuannya berupa benih, apa uang kan gitu seperti itu, apa untuk apa yang dibilang tadi sama Pak Sekdes untuk belajar dulu katanya. Jadi kan mayoritas di kami petani sudah bisa bertani, cuma caranya ini, teknisnya ini jangan sampai entarlah gimana ya, jadi ada kecemburuan, soalnya ini dibusdeskan, soalnya kan satu desa, jangan sampai entar ini jadi ada kecemburuan Pak Lurah ya. Jadi intinya saya minta petunjuk juga, jangan di wilayah kami ini beberapa gelintir sudah beralih dari singkong ke sayur mayur, tempat yang lain juga. Itu mungkin dari kami mewakili dari RW 03, mungkin dari RW yang lain, silakan saja. Cukup segitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak RW 03. Jadi inti meureun itu meureun ieu mah jadi jawab kadesnya inti nama RW 03 mah ulah terkumpul di RW 03 atau 02 aya tersebar lah gitu. Inti nama ngapal lah. Terima kasih apa yang dipertanyakan dari perwakilan RW 03 Bapak RW 1. Di sini emang tadi juga saya emang kurang menambahkan atau kurang menyampaikan terhadap Bapak, cuman hanya kilasan aja ya saya sampaikan. Tadi saya sampaikan terhadap semua yang hadir di sini bahwa pembentukan kelompok tani yang sudah terbentuk ada di RW 01 dan RT 01. Nah, kemudian setelah ini ada peningkatan dan perkembangan dan sudah bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintahan pusat, karena anggaran dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh kepala desa dan kita semua pelaku atau penggerak kegiatan itu bukan hanya untuk 1 tahun, karena bisa sampai 3 tahun. Nah, maksud di sini ada
di RW 01 dulu, kita buat induk dulu Pak. Nah, kan saya bilang tadi, nanti setelah ada kegiatan yang sudah mulai mapan, akan kita sebar gitu. Akan kita sebar ke semua RT, karena kebutuhan bukan untuk RT 01 saja ini. Ketika hasil dari ketahanan pangan dan hewani ini juga sudah bisa membuahkan hasil, maka kepentingan itu bukan untuk RT 01 RW 01, untuk kepentingan satu desa Gunung Gelis gitu. Jadi apa yang secara spesifik Bapak RW sampaikan, kemungkinan banyak juga para petani yang mulai jenuh dengan tanaman singkong, ya kan, akan bisa ikut serta menanam misalkan di kelompok tani. Itu teknis kita bisa atur sama-sama, karena kepentingan ini bukan kepentingan individu kelompok saja, ini kepentingan Desa Gunung Gelis tentang ketahanan pangan dan hewani yang dibiayai oleh pemerintahan pusat. Jadi selagi yang mau serius dan bertanggung jawab, ayo kita sama-sama. Semua RT yang hadir di sini, kita bisa bekerja sama untuk menjalankan kegiatan ini. Cuman kita harus bisa tempatkan dulu. Jadi was-wasnya ketika dana desa dikucurkan, digelontorkan, tidak tertata dengan rapi, pertanggungjawaban yang kita khawatirkan, karena ini termasuk dari inspektorat juga ya, penyelidikan inspektorat juga. Ketika tidak berjalan dengan rapi dan baik, pertanggungjawaban dan tidak jelas, dan SPJ-nya tidak jelas, maka temuan akan ditemukan oleh pihak inspektorat, BPK. Jadi makanya ambil opsi di satu tempat dulu, sehingga udah mempunyai kekuatan atau penghasilan yang bagus, yuk kita bersama-sama kita lebarkan sayapnya dari kelompok tani yang satu ke yang satu, sehingga 5 RW ini juga saya sebetulnya pengen ada semua yang bisa melaksanakan pemberdayaan ini. Cuma kalau yang kita pahami, yang desa ketahui sementara ini, yang sudah terbentuk struktur kelompok taninya hanya baru di RW 01, RT 01 gitu. Jadi saya harap juga semua RT dan RW di RW-RW yang lain ada pembentukan kelompok tani juga, sehingga ketika ada anggaran yang perlu dialokasikan terhadap hal seperti ini, kita tidak akan sulit gitu. Kita bisa langsung mengalokasikan atau membagi, supaya kalau bagi, misalkan sekarang di RW 01 ada kelompok tani, di RW 05 misalkan ada juga kelompok tani yang sudah berjalan. Nah, ketika ada program seperti ini, bisa di 2 tempat, ikan di 05 misalkannya, pertanian di 01, bisa seperti itu. Jadi berpacu dan memang tujuannya untuk berhasilan dan untuk mempertahankan ketahanan pangan Desa Gunung Gelis yang mungkin dikhawatirkan dari pemerintahan pusat karena kekurangan gizi. Pak BPD tadi ada stunting lah, ya mungkin kalau emang untuk hal-hal seperti itu, ketika ada pengembangan usaha milik desa yang bisa menopang atau membantu penguatan gizinya, kan bisa terbantu gitu. Jadi kalaupun ada Pak RW warga yang emang ingin bergabung dengan kegiatan kelompok tani ini, sok mangga, karena kan ada yang Pak Sekdes bilang tadi, ada pelatihan juga. Ikuti dulu pelatihannya untuk tata cara kegiatan atau misalkan pembudidayaan ikan, ada pelatihan.
penanaman cabai rawit, ada pelatihannya. Terus untuk pemeliharaan ayam buras juga ada pelatihannya. Jadi kita nggak main-main ini, kita matang. Awalnya saya juga menunjuk terhadap di RW 02. Cuman ini berat pertanggungjawabannya ketika kelompok taninya belum terbentuk secara matang. Kan pertanggungjawaban dan tetap Bupati oge anu salah di mana, no asupna bupati kan gitu. Takut seperti itu saya juga ketika memberikan kewenangan terhadap semua elemen yang ada di bawah kepala desa. Ketika ada masalah di situ, dapat temuan dari Inspektorat BPK yang akan ditanya bukan Bapak RT, Bapak RW dan masyarakat. Pak Kadesna anu arek didorongkeun ka hareup. Nah, itu salah satu contoh. Cuman ini demi keselamatan kita bersama, bukan saya secara pribadi memilah-milah atau memilih atau ini pure tidak ada nepotisme, tidak ada sifatnya kekeluargaan. Kalaupun ada kekeluargaan sifatnya berarti akan saya prioritaskan di RW 02. Ya. Punten kalau emang sifatnya nepotisme, pilih salah asumsi gitu ya, karena itu lingkungan saya pribadi kan gitu. Cuman saya tidak melihat seperti itu. Yang mudah-mudahan kerjasama kita bersama, saling dukung dalam program ini juga semua RT RW, LPM dan elemen masyarakat bekerja sama untuk mendukung terrealisasinya atau majunya ini, sehingga bisa ada tempat tugas-tugas buat bapak-bapak setelah ini. Bagian ada pengelola, ini ada petaninya, kan pasti harus ada distributornya, harus ada penjualnya. Nah, peran serta di situ juga kita masih banyak kesempatan untuk membagi kegiatan sehingga badan milik desa, badan usaha milik desa bisa berkembang. Dan harapan kami, harapan desa adalah ini juga pasti adakan hasil akan dikembangkan oleh badan milik desa, badan usaha milik desa untuk bisa dikembangkan dan diberdayakan oleh atau difasilitasi oleh bapak-bapak semua. Mungkin Pak RW bisa dipahami dan ketika emang masyarakat ingin bergabung di di kegiatan ini, sok koordinasi dengan kelompok tani yang dipimpin oleh RT 01, termasuk Pak Kadus di situ ada dalam struktur organisasinya. Nah, sok sama-sama tong ieu nu desa Gunung Gelis gitunya. Nah, kita bersama-sama untuk mendukung kegiatan ini. Ya, mudah-mudahan harapan besar keberhasilan ada di tangan kita untuk memajukan PAD kita, pendapatan asli daerah kita. Karena sementara ini kita nggak punya PAD yang diandalkan untuk kebutuhan sosial, kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Masih kurang banyak, masih emang kita sangat kesulitan untuk pembangunan desa Gunung Gelis ini. Mungkin itu aja Pak RT. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau kurang bisa dipahami. Itu saja Pak RT ya. Terima kasih. Nama saya Dolamun, perwakilan dari RT 01 RW 03. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Gunung Gelis, yang terhormat Ibu Kadesna, yang terhormat Bapak Ketua BPD, yang terhormat Bapak Sekdes Gunung Gelis, dan yang terhormat pendamping Desa Gunung Gelis. Nah, yang terhormat pula Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RT yang hadir pada saat ini. Ya, syukur alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk memberikan satu pertanyaan atau arahan yang lainnya.
baik, terima kasih apa yang tadi telah dipaparkan oleh Bapak Kepala Desa ya, yang mana dalam anggaran berikut yaitu yang beralokasikan 20% dari anggaran dana desa yang mana dibentuk yaitu satu kelompok tani. Tetapi yang ingin saya pertanyakan, nah, sekarang sesuai dengan apa tertera di sini musyawarah desa yaitu kegiatan ketahanan pangan. Nah, mengenai ketahanan pangan tersebut berarti kan menyeluruh, nah, apa yang tadi dijelaskan oleh Kepala Desa. Tetapi apakah kita harus menunggu berapa tahun? Ya, kalau misalkan satu lokasi saja istilahnya untuk dijadikan kelompok tani, ya. Sedangkan untuk ketahanan pangan itu adalah untuk menyeluruh seluruh wilayah Desa Gunung Gelis, ya. Kalau misalkan di wilayah itu saja, nah apakah kelompok tani itu apa yang disarankan oleh Kepala Desa siapa saja silakan bergabung. Nah, tetapi yang keduanya yang menjadi bahan pertanyaan kami, apakah lahan-lahan pertaniannya nanti misalkan kalau misalkan bertani bercocok tanam, apakah dipersediakan di setiap RW-nya masing-masing? Itu yang saya pertanyakan. Nah, untuk menyelaraskan ketahanan pangan, kita dilihat dari geografis Gunung Gelis itu hampir 90% itu emang petani, ya. Ada pun karyawan ya istilahnya yang bekerja hanya beberapa persen, tidak ada istilahnya orang desa Gunung Gelis asli yang jadi pegawai negeri, ya. Kalau kita lihat geografis, ya semuanya petani, tetapi untuk lahan pertaniannya tidak ada, Bu, udah dikelola oleh Jakarta semua, bolak lah, perumahan lah. Nah, tetapi untuk mengalokasikan tersebut, dana tersebut itu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Desa, apakah kita nanti bisa mempertanggungjawabkannya? Apabila nanti yang tadi disampaikan oleh Pak Anijaka, padahal kita udah tujuannya baik, jalan di Jambe itu adalah untuk penyaluran jalan, tetapi penentuan dari atas lain lagi. Nah, itu apakah lahannya apakah bisa menyediakan? Apakah kalau memang hanya satu titik saja, apakah cukup untuk satu desa Gunung Gelis untuk kegiatan ketahanan pangan tersebut? Ya. Nah, kita kalau misalkan sekarang mau bikin lagi kelompok tani di RW 03 Bapak. Nah, kita harus menunggu beberapa tahun. Nah, sedangkan ketahanan pangan di wilayah desa Gunung Gelis setiap hari, Bu. Ya, setiap hari. Bagaimana kita bisa melihat ketahanan pangan desa Gunung Gelis kalau misalkan hanya satu titik aja? Itu, Bu, ya mungkin Pak Kepala Desa yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak moderator. Jadi ini akan dijawab dulu secara umum oleh Bapak BPD. Kalau secara aturan nanti akan dilengkapi oleh Bapak Pendamping Desa atau Ibu Wendy yang akan menjelaskan terhadap pertanyaan apa yang dipertanyakan oleh Bapak Abdul Hamid RT 01 RW 03. Jadi secara garis besar di kewilayahan akan dijawab oleh Bapak Ketua BPD. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Ketua BPD mungkin sedikit memberikan solusi. Jadi gini, Pak RT, ini ada program ketahanan pangan untuk menanggulangi akibat kopi sejumlah berapa? 20%. Nah, ini untuk membantu meningkatkan gizi masyarakat dulu. Makanya Pak Lurah membentuk satu kelompok dulu pada hari. Satu kelompok untuk ikon Desa Gunung Gelis, nanti dengan anggaran biaya 20%, nanti pesertanya semua masyarakat Desa Gunung Gelis. Contohlah kelompoknya mah boleh di Gunung Gelis, tapi nanti tempatnya di mana? Nah, kata Pak Nurhawid tadi kalau letak geografis Gunung Gelis itu tanahnya sudah habis untuk pertanian, kita juga numpang. Nah, itu nanti untuk yang jawabnya kalau kita numpang di Sumareko nanti begitu panen disikat, Pak. Nah, ini mudah-mudahan itu. Tapi ini sementara program ini yang 20% silahkan kelola oleh Desa Gunung Gelis dengan tadi Pak Lurah rencana satu kelompok dulu
nanti tim teknis atau pelaksana yang melaksanakan, misalnya ini saya sanggup pemeliharaan ikan lele, ikan nila 1 RW berapa tempat, itu nanti juga ada pelatihan. Yang tujuannya itu dulu. Kemudian yang kedua, untuk teknis tadi masalah apa tuh patuh. Ya, ini satu anggarannya 1 tahun dulu ya Bu ya. 1 tahun dulu. Nah, tapi tadi kata Pak Lurah berkelanjutan sampai 3 tahun. Dulu saya pernah tanggung jawabannya yang 1 tahun ini berkelanjutan. Waktu PDMKE dulu pernah waktu zaman tahun 97 ya. Tapi kalau udah berhasil nanti dijadikan aset desa Bu, bisa memberi kesejahteraan. Nah ini karena mulai pertama, ya mudah-mudahan karena melak cabai target kalau sekarang pelatihan 2 minggu, nanti pelaksanaan bisa panen sampai 5 bulan. Mudah-mudahan lah si dana itu bisa bergulir, bisa nanti ya minimal lah bisa ada pemasukan ke tingkat desa, bisa bergulir lagi. Itu tujuan utama pemerintah itu. Yaitu untuk meningkatkan dulu mah ada Bu, sampai kita juara tingkat kewenangan UP 2K dulu pernah sampai kecamatan Cibinong, ikon Gunung Gelis sampai bisa meningkatkan itu gara-gara satu pais oncom, 2 tanaman hidup, yang ketiga dan usaha kejar paketan dulu apa tuh rangining. Nah itu dulu. Tapi kalau sudah bergulir, kalau sudah itu nanti dijadikan aset desa untuk membantu masyarakat. Nah ini juga mudah-mudahan dengan dana sekian persen, nah mungkin dengan bapak-bapak nanti bekerja sudah dilatih, mudah-mudahan bisa berkembang dulu. Untuk waktu nanti mungkin akan disesuaikan dengan keadaan, mungkin ya apakah 6 bulan atau yang penting satu gelombang pelaksanaan itu kalau targetnya melak cabai 3 bulan, kalau ikannya 6 bulan, ya mudah-mudahan bisa diikat lah. Itu yang pokok utama. Nah itu silakan. Nah untuk jawaban itu masalah teknis tempat, masalah itu segera apa petani boga tani gimana Bu? Sekarang cuma bisa makmur, boga imah jeung sumur. Ya? Untuk Gunung Gelis terus orang Jakarta. Nah itu mah nanti ya, apakah ketua kelompok bisa nego dulu pinjam tempat. Dan dari jalur puncak mah anupan tereng nama malah kembang duluan. Dimana-mana kita rata kemudian. Tapi mudah-mudahan ulah kahirman bangkol lah, mudah-mudahan itu nah barangkali untuk tambahan dari ibu atau dari bapak salah teknis tempat nih apakah pelatihan sudah disediakan ini sebelum ke pendamping ya, masalah apa yang dipertanyakan tentang lokasi tempat untuk pembudidayaan kan begini, makanya kami mengarah dan mengacu ke RT 01. Kenapa? Di situ sudah terbentuk kelompok taninya, sudah berjalan. Kedua, dan tanahnya juga sudah ada, punya kesepakatan pinjam terhadap orang Jakarta yang memilikinya, dan emang sudah dikelola sekitar 2 tahun. Jadi tidak semata-mata kita langsung menjurus ke wilayah RW 01 karena kita menjaga kemungkinan-kemungkinan yang kita khawatirkan ketika program kita lakukan, kita berjalan, ada kendala di tengahnya. Nah gitu. Jadi kalau emang nanti di RW-RW yang lain juga ketika pelebaran usaha atau subsidi dari pemerintah yang harus dikelola oleh desa ini juga tolong dipersiapkan juga lokasi yang akan bisa diolah. Itu pun kalau misalkan
lahannya bukan pemilik warga Gunung Gelis, pemilik orang Jakarta. Sebelum digunakan kita bikin permohonan pinjam pakai selama berapa tahun gitu. Nah, mungkin Pak Dul tentang apa yang disampaikan oleh Pak Dul Hamid, nah itu positif, itu bagus karena juga Bapak Dul Hamid juga membawahi warga, cuman mohon maaf jangan salah paham, ini bukan untuk kepentingan satu wilayah saja. Pada intinya itu, ini program ini berjalan demi kepentingan satu desa Gunung Gelis yang mudah-mudahan setelah dari punya penghasilan dana yang dikeluarkan oleh desa dari 20% tersebut bisa berkembang dan bisa menopang wilayah satu desa Gunung Gelis. Pengembangan usaha yang ketahanan pangan dan hewani ini juga bisa melebar ke semua RT atau ke semua RW di dalam satu desa Gunung Gelis. Mungkin kalau secara aturan-aturannya kita berikan waktunya kepada pengambil desa, Pak Alpon ya, Bu Widya ke Pak Alpon. Ya. Mangga. Sebenarnya sudah dijelaskan ya panjang juga oleh Pak Kades itu. Jadi untuk kalau misalkan lahan, untuk lahan itu memang tadi kalau sifatnya itu bukan punya desa itu tadi dasar perjanjian. Jadi kalau misalkan bukan atas dasar perjanjian itu ya itu tidak dibisakan gitu, maksudnya tidak bisa selain punya desa. Nah jadi nyambungnya itu maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalkan lahan itu tadi desa itu sebenarnya disesuaikan dengan potensi yang ada. Jadi kalau misalnya di sini potensinya kan udah jelas tadi. Kalau sudah tergali di sini, wah lahan kita habis nih sama PT. Nah sekarang bagaimana gitu kan? Berarti kan harus dicarikan solusinya seperti apa gitu kan? Nah tadi salah satunya sudah dapat dijelaskan bahwa ada nih kita kelompok tani juga sudah lama, dan itu pun juga sudah kerjasama juga, maksudnya diakui oleh UPT juga gitu kan. Dan itu belum punya lahan gitu yang bisa menghasilkan. Nah jadi desa kan gitu. Dan menambahkan sedikit lagi ya, dengan anggaran 20% itu memang kayak dipikir-pikir mah ya belum siap lah untuk nampung satu desa gitu kan. Nah jadi yang diharapkan dari pusat itu makanya diturunkan 20% ya dibagi dengan yang lainnya, itu diharapkan bisa menjadi asal mula gitu, maksudnya menjadi titik awal terbentuknya. Nah makanya tadi menyambung lagi kalau memang benar gitu harusnya ini tuh dibarengi dengan BUMDesnya ini, Badan Usaha Milik Desa, untuk pengembangannya. Jadi nanti misalkan nih satu kelompok tani ini kita support gitu kan, benar-benar gitu sampai dia benar-benar bisa berkembang gitu kan. Nah itu nanti didorong oleh BUMDes juga untuk pengembangannya. Nah itu akhirnya mungkin bisa merambah ke kelompok-kelompok tani yang lain yang ada di RW lain, di tempat yang lain seperti itu. Jadi memang juga semuanya serba sinergi gitu kan. Terus saya juga nambahin juga di sini salah satu mungkin ini dari jadi solusi ya. Kalau tadi juga mungkin dijelaskan juga ya sama pendamping desa Bu Widi bahwa ada di komponen kedua akses pangan. Jadi akses pangan itu kan tidak terbentur hanya kita harus punya lahan yang banyak. Di sini juga disebutkan pendayagunaan lahan pekarangan. Ya mungkin secara tidak langsung kita juga nggak sadar ya, mungkin ada keluarga yang sudah dari dalam dirinya gitu udah timbul gitu. Nanam cabai di rumah teh nggak punya cabai kan? Ini nanam cabai. Nah itu kan secara nggak langsung dia itu udah menanamkan ketahanan pangan gitu. Walaupun secara langsung, nah itu kalau mungkin sekarang kan lebih didorong lagi ada anggarannya yang diharapkan itu tadi satu bisa bisa dikembangkan lagi, makanya bisa jadi penopang di desa ini. Tetapi sih kalau tambahan aja dari saya sebenarnya untuk ketahanan ini itu
suatu usaha di desa yang akhirnya tadi benar mungkin kamu ke Pak Kades bahwa ini menjadi usaha milik desa, masyarakatnya sendiri yang punya tadi penghasilan asli desa. Kalau pendapatan asli desa itu sebenarnya agak enak gitu ya Pak Kades tuh. Pendapatan asli desa itu maksudnya itu dana yang memang benar-benar bisa dikelola sepenuhnya oleh desa gitu. Jadi memang tadi salah satunya untuk kesosialnya desa lebih leluasa, lebih banyak lagi membantu seperti itu. Mungkin dari untuk kami pendamping itu seperti itu ya. Kalau kurang jelas mungkin nanti bisa ditanyakan lagi. Cukup ya. Setelah selesai dibahas dan kesimpulan PPD sudah menyetujui bahwa ketahanan pangan di Desa Gunung Gelis 20% dari dana desa, yaitu kurang lebihnya besi pertanyaan yang HTRT maaf duit 20% teh. Jadi 20% itu di ketahanan pangan 204.600.000 itu besi pertanyaan balik para duitnya 20% jadi 204.600.000 itu nilainya Pak. Jadi dibagi itu buat pelatihan ikan nila, pelatihan air uras, pelatihan tanam cabai, dan berikut buat modal nanti. Salah satunya pengembangan ikan nila itu adanya di tahap 3. Mungkin ini juga di tahap 2 kita perlu proses. Jadi itu kos ngedar cengeng gitu Pak, ini digege, ini lada. Jadi perlu proses untuk menjadi uang tuh prosesnya lumayan lah gitu. Lada leneng gitunya. Tanya we kasih pem, nanya ke wae, dia laporan gimana, kena laporan gimana gitu. Mungkin itu saja. Mas sedikit Pak. Ini menyimpang dari bisnis. Saya lupakan laptu laporan penduduk tiap RT, tolong setiap akhir bulan karena tanya ke Bekasi, durung jeli Mas Senin Pak saya ke Bekasi ditagih wae gitu. Punten ya. Mungkin itu saja acara Muskes Ketahanan Pangan dari awal sampai akhir sudah berakhir. Kita akhiri dengan penutup atau doa. Mangga Pak RT, mana Pak RT Pak Edi? Kamu doakan Pak Edi. Allahumma shalli ala Nabiyyina wa syafiina wa nabiyina karimina Muhammad wa sallallahu ta'ala wa sallam rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya Rasulullah ya bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa yukabiru majidah ya rabbal alhamdu kama ya baida karim wa ajib sultani. Allahumma jalla syauku bi imani bika wala ma'labi wa alaihi alhamdulillahi wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna salamatan fi wa ba'da min jazaa wa jadatan min barakatan fi rizqi wa tabatul qawl rahmatan ilal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawina ila fi sakati muryatan min wa afaina syar. Rabbana tajibuna ba'da jahyatana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah